Bawaslu, selamat datang di Ngasap, ngobrol asik seputar pemilu. Bersama saya Azra, hari ini kita akan membahas mengenai demokrasi, pengawasan, dan peran masyarakat dalam menjaga pemilu yang jujur dan adil. Meskipun saat ini kita memasuki masa non-tahapan pemilu, tetapi bukan berarti pengawasan berhenti. Justru pada masa inilah Bawaslu tetap menjaga agar potensi pelanggaran informasi hoax hingga penyalahgunaan teknologi digital tidak berkembang sebelum memasuki tahapan resmi pemilu berikutnya. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bu Sylvia, Komisioner Bawaslu Kota Magelang sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Halo Bu Sylvia, apa kabar hari ini Bu? Halo Azra, Alhamdulillah kabar baik dan Bu. Penuh semangat nih mau ngobrol sama Azra. Semoga sehat dan semangat terus ya Bu. Tapi sebelum masuk lebih jauh nih Bu, mungkin kita bisa mulai dulu mengenai Kor Div Ibu nih, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Bu Sylvia bisa ceritakan dulu untuk publik Bu, untuk teman-teman Bawaslu, apa saja sih tugas utama Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Magelang? Oke. Jadi kita mulai dengan membahas formasi di Bawaslu Kota Magelang ini memang berbeda dengan sebagian besar Bawaslu kabupaten kota yang lain. Di mana sebagian besar Bawaslu kabupaten kota itu memiliki 5 orang komisioner ya. Ada ketua yang tidak membawahi divisi lain, kemudian ada Kordiv, SDMO, kemudian dan Diklat kalau nggak salah, kemudian ada hukum dan penyelesaian sengketa, ada penanganan pelanggaran dan data informasi, kemudian ada juga pencegahan dan Parmasumas. Kalau di Bawaslu Kota Magelang dan juga 3 kota lain di Jawa Tengah ini, kita memiliki 3 orang komisioner saja. Yang pertama adalah ketua sekaligus Kordiv SDMO Diklat Datin, kemudian divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, dan juga divisi hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Nah, secara spesifik untuk divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ini adalah fokusnya itu ada di penanganan yang pertama ketika terjadi pelanggaran dalam tahapan pemilu maupun pilkada. Jadi ketika ada laporan dari masyarakat bahwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran ya, kita nggak bisa langsung menyebut itu pelanggaran karena kita harus ada kajian dulu. Jika memang sudah terpenuhi syarat formal materialnya, baru itu kemudian diregistrasikan sebagai sebuah dugaan pelanggaran. Atau jika tidak, itu hasil dari pengawasan. Karena ketika kita melakukan kerja-kerja pengawasan itu ada laporan hasil pengawasan atau yang kita biasa sebut dengan Form A. Dari Form A itu jika memang nanti ada dugaan pelanggaran, kemudian itu nanti yang kemudian menjadi bahannya divisi penanganan pelanggaran melakukan tahapan selanjutnya, begitu. Nah, untuk pelanggaran sendiri di pemilu, pilkada itu kan ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran kode etik, ada pelanggaran pidana pemilu, dan juga pelanggaran perundangan lain. Khusus untuk pelanggaran yang pidana pemilu, seperti contohnya politik uang, kemudian perusakan alat peraga kampanye, itu masuknya pidana. Bawaslu tidak menangani sendiri untuk yang pidana. Ada yang namanya Pokja Gakumdu atau penegakan hukum terpadu, itu terdiri dari 3 unsur, yaitu Bawaslu, kepolisian, dan juga kejaksaan. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang penyelesaian sengketa, ini Bawaslu Kabupaten Kota atau di sini spesifiknya adalah Bawaslu Kota Magelang itu menangani jika ada permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke Bawaslu. Sengketa sendiri itu bisa terjadi 2 hal. Yang pertama adalah sengketa antar peserta, antara peserta dan juga penyelenggara. Jadi 2 hal itu ya. Kalau antar peserta itu biasanya lebih ke masa kampanye, misalnya ada APK yang tumpuan, saling berdekatan, atau ada
ketidakpuasan dari satu peserta atas pemasangan yang lain. Ini tanahku, kenapa mau pasangin, misalnya gitu. Harusnya dipasang oleh calon lain. Atau sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilu itu biasanya ada ketidakpuasan dari peserta atau ada hak-hak peserta yang kemudian merasa itu dilanggar. Dan yang menjadi pokok dari sengketa itu biasanya adalah keputusan KPU. Kayak gitu. Nah, di situ Bawaslu memiliki ranah untuk menyelesaikan, baik itu dari mediasi maupun jika tidak sepakat di mediasi itu bisa menjadi ranah adjudikasi untuk yang sengketa proses antara peserta dan penyelenggara. Kalau sengketa antar peserta yang misalnya ada sengketa di perselisihan APK ini ya, itu diselesaikan secara cepat melalui mediasi saja, dan Bawaslu Kota Magelang pernah menangani itu di Pilkada kemarin. Lalu untuk pengawasan Bu, kan sekarang kita lagi berada di masa non-tahapan pemilu, banyak masyarakat ini mungkin atau teman-teman dari Bawaslu belum paham apa saja fokus pengawasan Bawaslu untuk masa saat ini Bu. Oke. Masa non-tahapan atau kalau Kordif di Jawa Tengah itu menyebutnya adalah pos elektoral gitu ya, pasca pemilihan. Fokus dari Bawaslu Kota Magelang ini memang ada di sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat. Kita selalu mengulang-ulang hal itu terkait dengan sosialisasi, baik ketika kita melakukan visitasi ke organisasi, kemudian ke sekolah-sekolah melalui Bawaslu Goes to School, ke kampus melalui Bawaslu Goes to Campus, atau mungkin ke depannya kita juga sedang menggagas kerjasama dengan kampus untuk bentuk Bawaslu mengajar gitu kan. Selain mengajar, sharing ilmu, kita juga berharap di situ bisa menjadi bagian dari sosialisasi kita. Nah, selain kemudian melakukan sosialisasi, yang ini adalah bentuk ikhtiar Bawaslu Kota Magelang agar di pemilu berikutnya itu bisa meminimalisir adanya munculnya dugaan-dugaan pelanggaran kayak gitu ya. Kemudian juga untuk ngawekani atau apa sih kalau orang Jawa bilang itu, jogo biar generasi muda kita terutama yang ada di golongan pemilih pemula ini paham hak, paham kewajiban. Mereka punya hak apa dalam kehidupan demokrasi dan bagaimana kewajibannya selaku generasi muda. Disitulah kenapa kita menyasar pemilih pemula. Selain juga kita ibaratkan mereka sebagai satu kertas yang masih bersih, kita berikan informasi awal tentang pemilu itu yang selurus mungkin. Jangan sampai mereka di awal informasi justru yang didapat dari pihak yang kita nggak tahu sumbernya dari mana, kemudian ada sesat informasi di situ. Nah, itu yang kita minimalisir. Kemudian juga terkait dengan politik uang, ini kan satu pelanggaran yang memang tidak mudah untuk langsung menghentikan. Selain itu memang sudah mengakar di masyarakat, stigma bahwa pemilu itu identik dengan amplop gitu kan. Di generasi muda ini, di pemilih pemula ini merupakan tumpuan harapan kita untuk memutus mata rantainya itu. Gitu, Mas Azra. Itu di sosialisasi. Kemudian sebetulnya sekarang tahapan ini sudah mulai, sudah ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, gitu ya. Di divisi pencegahan itu sudah mulai melakukan pengawasan terhadap giat KPU, yaitu COKTAS namanya, pencocokan dan penelitian terbatas untuk data-data pemilih yang anomali. Misalnya usia 100 tahun ke atas, kita harus pastikan ke lapangan apakah betul beliau masih ada atau ternyata sudah berpulang tapi tidak dilaporkan kepada pemerintah ya, karena untuk kesadaran masyarakat mengurus akta kematian ini juga masih banyak ditemukan di lapangan bahwa merasa nggak perlu ngurus akta kematian, belum perlu.
nanti baru akan diurus ketika mau bagi waris misalnya. Iya. Padahal hak dan kewajiban seorang warga negara itu kan ditentukan juga masih ada atau tidaknya beliau. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, selain tadi tahapannya adalah pengawasan tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan, juga kita sudah mulai menuju ke update partai politik. Jadi KPU juga akan melakukan update data partai politik terkait dengan kepengurusannya di tingkat kabupaten kota, keanggotaannya, kemudian kantor DPC-nya, seperti itu. Memang ada parpol yang proaktif melaporkan jika ada perubahan gitu ya, tapi diperlakukan sama semuanya untuk semua parpol. Jadi KPU ini akan melaksanakan update dan sinkronisasi data melalui langsung maupun di Sipol. Nah, Bawaslu ini berkewajiban juga Mas untuk mengawasi prosesnya itu. Baik nanti melalui sistem yang dimana Bawaslu nanti akan memiliki login khusus gitu ya. Tapi jika kok terkendala belum ada login, kita bisa koordinasi langsung dengan KPU untuk cek langsung di sana datanya. Begitu. Untuk mengenai pelanggaran yang tadi Bu sebutkan, seperti kasus money politik ini kan tidak ada habisnya Bu. Apalagi di zaman yang semakin maju di era digital ini, fenomena money politik ini dapat terjadi melalui dompet digital seperti e-wallet Bu. Betul. Sebagai bukti kasus ini Bu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebutkan bahwa terdapat sejumlah kasus politik uang melalui e-wallet atau dompet digital yang teridentifikasi di suatu daerah selama masa kampanye pemilihan umum 2024 Bu. Bagaimana sih Bu tanggapan Ibu terhadap kasus tersebut? Lalu apakah di Magelang ini pernah Bu terjadi kasus tersebut Bu? Oke, Mas Azra, jadi kalau untuk di Magelang ini memang belum ada laporan ataupun temuan bahwa terjadi pelanggaran politik uang, baik itu ya fisik maupun yang melalui transaksi digital. Hanya saja ketika itu nanti terjadi, mau tidak mau Bawaslu harus siap jika ada laporan ataupun temuan terkait dengan pelanggaran politik uang, khususnya digital. Kita di Sentra Gakumdu itu sudah pernah membahas dalam beberapa kali pertemuan. Jadi di Gakumdu itu selain kita membahas pelanggaran yang memang sudah ada, kita juga biasanya mengobrolkan kalau terjadi seperti ini. Untuk hal-hal seperti ini kita harus bagaimana. Nah, untuk transaksi digital ini memang pembuktiannya kita masih belum memiliki tools, Mas. Tools untuk membuktikan, kita masih harus bekerja sama dengan pihak lain, dengan instansi lain, dalam hal ini adalah kepolisian. Dan untuk forensik digital ini, setahu saya sampai dengan saat ini hanya ada di tingkat Polda. Dan untuk prosesnya itu bisa antriannya itu antara 2 minggu, 1 bulan atau bahkan lebih, tergantung case yang sedang ditangani. Nah, mungkin kedepannya ketika kita diminta menyusun daftar inventarisasi masalah atau yang lain, kita bisa mengajukan juga kepada Bawaslu RI untuk melengkapi diri dengan toolsnya itu, atau bisa juga menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang memang bisa bekerja sama dengan kita, disesuaikan dengan jangka waktu penanganan yang ada. Kayak misalnya di Pilkada lalu itu penanganan pelanggaran kita hanya total 5 hari saja Mas, 2 hari plus 3, dan itu kalender. Sementara kalau ngantri uji forensik digital aja 2 minggu kan habis sudah waktunya, jadi tidak tertangani pada akhirnya gitu. Jadi kendalanya seperti itu Mas. Sejauh ini di Bawaslu Kota Magelang atau di area Kota Magelang itu belum ada laporan atau temuan belum ada. Luar biasa ya pembahasan kita tentang money politik. Itu menunjukkan bagaimana pemilihan bisa dipengaruhi secara finansial. Tapi selain uang, ada lagi alat yang sangat kuat, bahkan mungkin lebih berbahaya dari uang.
untuk mempengaruhi opini publik, yaitu informasi. Nah, kalau tadi kita bicara serangan fajar berupa uang, sekarang mari kita geser ke fokus ke serangan yang berbentuk narasi nih Bu, hoax dan misinformasi pemilu. Bagaimana tren penyebaran berita bohong ini di masa kampanye dan apa dampaknya terbesarnya bagi integritas pemilu? Ya, yang pertama Bu, hoax terkait pemilu kan semakin masif nih Bu, bahkan sering muncul jauh sebelum masa kampanye tiba. Seberapa besar sih Bu pengaruh hoax pada persepsi publik untuk pemilu ini Bu? Untuk hoax sendiri itu memang mengancam ya Mas, mengancam dalam artian jika kita kaitkan dengan proses sosialisasi yang sekarang kita lakukan, itu juga salah satunya untuk menangkis hoax-hoax yang sudah muncul gitu, karena remaja ini kan pola pikirnya kritis ya, pola pikirnya kritis. Kita harus memberikan asupan informasi yang sehat. Kita harus memberikan asupan informasi yang lurus, tegak lurus sesuai dengan fakta dan realita. Kalau mereka sudah lebih dahulu terpapar, untuk memperbaikinya agak susah. Di situ Bawaslu kemudian bekerja sama dengan Mavindo Magelang Raya. Beberapa waktu yang lalu kita ada kegiatan penguatan kelembagaan gitu ya, dengan mengundang organisasi pemuda dan juga stakeholder yang menjadi mitra kerja Bawaslu. Nah, di situ selain kita mengundang narasumber untuk berbagi informasi, narasumbernya juga ngajak tim Mas untuk mengajak kepada peserta penguatan kelembagaan ini melakukan uji hoax di gadgetnya masing-masing. Tergantung yang dibawa, apakah laptop atau handphone. Nah, di situ diajari sama tim Mavindo untuk cek informasi ini benar nggak. Bagaimana kita ngecek satu informasi yang kita terima itu real, fakta, atau ternyata itu ada indikasi hoax. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga diajari bagaimana ngecek email kita itu sudah pernah diretas belum. Kalau pernah diretas, itu diretas di website apa, berapa kali. Dan diajari juga bagaimana membuat sandi yang kuat. Kayak gitu. Jadi Bawaslu nggak bisa berdiri sendiri Mas Azra, betul ya? Gitu. Jadi kita bekerja sama dengan instansi lain, dengan lembaga lain, sesuai dengan apa yang saat itu sedang kita lakukan, sedang kita usahakan, apa yang sedang menjadi kerja-kerja kita. Iya Bu. Lalu Bu, apa strategi Bawaslu dalam menangani hoax ini Bu? Apakah ditindak setelah viral atau ada pencegahan sebelum viral itu Bu? Kerja Bawaslu ini justru penekanannya ada di pencegahan. Jadi untuk kerja-kerja pencegahan sebelum nanti kemudian kita pengawasan dan juga penindakan. Kalau dulu Bawaslu itu fokusnya lebih pada penindakan, jadi terjadi aja dulu baru kita tindak gitu. Tidak, gitu. Untuk masa sekarang, di rezim sekarang gitu ya, Bawaslu lebih menitik beratkan kepada pencegahan. Dan itu menjadi kerja Bawaslu secara lembaga, jadi tidak lagi menjadi kerja divisi. Ada divisi pencegahan Mas, tapi ketika kita bekerja untuk melakukan pencegahan, itu kemudian semuanya turun, semuanya menjadi spokesperson dari Bawaslu, menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang menjadi informasi fakta. Dan kita juga membuat konten-konten sosial media gitu ya, untuk turn back hoax, untuk melawan apa itu hoax, untuk tidak takut melawan hoax. Karena hoax itu bisa berasal dari mana saja, dari buzzer bisa. Tapi yang kemudian kita antisipasi itu adalah informasi yang sesat, tapi disampaikan terus-menerus, masyarakat ini terpapar terus-menerus, itu bisa dianggap sebagai suatu fakta. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kemudian kita selain kemudian rutin membuat konten-konten untuk melawan hoax, kita juga lakukan sosialisasi secara langsung. Kalau di masa tahapan itu kan ada Panwascam, pengawas tingkat kecamatan, ada pengawas tingkat kelurahan desa. Itu biasanya rutin turun ke warga, masuk ke acara PKK mungkin, atau rapat RT bapak-bapak, rapat Karang Taruna, untuk melakukan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan, termasuk juga datang ke pondok pesantren. Jadi kita bukan hanya di sekolah formal, tapi kita juga masuk di
circle warga, kelompok disabilitas, kelompok yang ada di pinggiran, kemudian juga kelompok-kelompok yang saya lupa namanya itu apa, tapi itu adalah teman-teman penyandang HIV/AIDS. Oh iya. Kayak gitu. Jadi kita tidak ada pengecualian untuk warga masyarakat yang kita ajak untuk bekerja sama dengan Bawaslu menjadi pengawas partisipatif. Karena nggak bisa, Mas, Bawaslu tuh Kota Magelang cuma 3 orang. Yeah. Untuk per kecamatan 3 orang, per kelurahan 1 orang. Jika tidak dibantu teman-teman pengawas partisipatif, ruang gerak kami sangat sempit. Iya. Berarti bekerja sama dengan mitra itu sangat penting ya Bu untuk menyebarkan. Betul. Kuncinya itu Mas, kuncinya koordinasi dan kerjasama. Gitu. Dan kita tidak pernah berhenti ya koordinasi dengan pemilik wilayah. Jadi dengan Pemkot, dengan Pak Wali, dengan Pak Sekda, kemudian dengan anggota DPR yang ada, kemudian dengan teman-teman yang ada di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, gitu. Kayak kemarin itu Bawaslu Kota Magelang sempat diajak oleh salah satu anggota dewan untuk memberikan pendidikan politik di masa reses. Jadi kita diberikan satu space waktu gitu ya untuk menyampaikan pendidikan politik dalam versi Bawaslu. Gitu. Jadi ketika beliau ketemu konstituen, ternyata beliau juga memberikan kesempatan nih untuk Bawaslu bisa ambil peran di situ. Nah itu saya rasa bagus ya, kerjasama yang baru kali ini. Nah mungkin nanti bisa juga dikembangkan oleh anggota dewan yang lain karena konstituennya kan beda-beda gitu ya, bisa lebih menjangkau lebih luas. Berarti hoax ini cukup mengerikan ya Bu, dan media sosial adalah pemicunya. Tapi sekarang Bu ada game changer baru sih Bu, yang bikin semua ini makin parah, yaitu AI Bu. Kalau dulu ini bikin hoax itu susah, sekarang AI bisa bikin deepfake dan konten palsu lain secara massal. Nah, bagaimana cara kita sebagai pahlawan dan pengawas menghadapi penyalahgunaan AI dalam kampanye yang membuat kita makin bingung nih Bu, membedakan mana yang asli dan mana yang palsu gitu. Kalau di Pilkada lalu itu dari KPU RI itu sudah menyampaikan kepada peserta pemilu dan juga tim suksesnya larangan menggunakan AI dalam membuat konten kampanye. Jadi kayak misalnya wajah caleg, kalau itu pemilu ya, wajah calon pemimpin daerah nih, peserta pilkada, itu nggak boleh didesain dengan AI, karena bisa jauh dari wajah aslinya gitu. Yang pertama itu bisa mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap orang yang akan dipilih gitu kan. Bisa jadi ketika dia milih yang cakep, realnya padahal tidak seperti yang di AI gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, kita itu kan fleksibel ya sebagai pengawas karena zaman juga terus berjalan. Nah, terkait dengan AI ini juga kita masukkan dalam materi sosialisasi. Gitu Mas. Sejauh ini yang dilakukan Bawaslu seperti itu. Hanya saja kemudian yang menjadi kendalanya ketika terjadi dugaan pelanggaran ini ya, hoax atau konten AI yang kemudian tidak sesuai dengan faktanya seperti apa, Bawaslu belum memiliki payung hukum yang khusus untuk penanganan hal tersebut. Sehingga yang bisa menangani atau hal-hal seperti itu larinya masih ke UU ITE payungnya. Semoga nanti di pemilu berikutnya Bawaslu sudah punya payung hukum untuk penanganan spesifik AI, penanganan AI, kemudian penanganan pelanggaran-pelanggaran online, black campaign ya, hoax gitu. Jika ada penggunaan AI yang menyesatkan Ibu atau memfitnah pihak tertentu, apakah itu bisa dikategorikan dalam pelanggaran pemilu Bu, atau bagaimana penanganannya? Seperti yang saya sebutkan barusan Mas, jadi setiap pelanggaran yang terjadi secara online gitu ya, dengan produk-produk digital yang ditayangkan secara online, baik itu di internet gitu atau di sosial media, itu nanti larinya masih ke UU ITE.
pada prinsipnya Bawaslu itu tidak boleh menolak laporan. Tapi ketika ada yang melapor, kita akan proses. Kita proses, kemudian kita kaji. Ketika tidak ada payung hukumnya, maka hal itu akan kita teruskan kepada yang berwenang. Dalam hal ini kepolisian yang memiliki ranah di UU ITE. Iya. Untuk pertanyaan terakhir sih Bu, apa pesan Bu Sylvia ini untuk masyarakat agar lebih cerdas Bu menghadapi informasi politik dan tidak mudah terpengaruh praktik money politik maupun informasi palsu menjelang pemilu ini? Oke. Kita di Bawaslu Kota Magelang ini selalu membersamai warga masyarakat Kota Magelang untuk menghadapi proses. Kita berproses bersama lah dalam pemilu itu. Jadi kita mengajak kepada semua warga Kota Magelang di semua lapisan, baik itu pemilih pemula maupun yang sudah senior, yang sudah berpengalaman, untuk lebih cerdas dalam menyikapi hal-hal yang masif terjadi di tahapan pemilu. Utamanya adalah politik uang, bahwa keputusan kita pada masa itu menerima atau menolak politik uang itu efeknya tidak hanya terjadi seketika, tapi bisa berakibat pada anak turun kita. Karena siapa yang terpilih itu nantinya akan menentukan kebijakan yang dibuat. Betul ya? Iya, Bu. Akan menentukan kebijakan yang dibuat, nanti lebih jauh menentukan harga bensinnya, ya kan, harga sembakonya, kesejahteraan, kehidupan warga masyarakat di semua lini itu akan ikut dipengaruhi oleh siapa yang terpilih. Jadi politik uang yang kemudian hanya akan dinikmati sesaat itu tidak sebanding dengan efek yang kemudian akan dirasakan lebih lanjut. Jadi ayo kita bersama-sama mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, kehidupan demokrasi yang bisa menjadikan kehidupan kita lebih baik, termasuk juga untuk anak cucu kita. Terima kasih sekali Bu. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Dari Ibu Sylvia kita belajar bahwa pengawasan pemilu bukan hanya dilakukan saat hari pencoblosan saja, tetapi berlangsung sepanjang tahun, termasuk di masa non-tahapan. Kita juga semakin paham bahwa pelanggaran pemilu kita bertransformasi bukan hanya amplop uang tunai, tetapi bisa lewat dompet digital atau e-wallet, konten hoax, sampai teknologi AI yang disalahgunakan. Terima kasih banyak kepada Ibu Sylvia sebagai komisioner sekaligus koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Magelang, Bu, atas ilmu yang sangat berharga ini. Dan untuk Sobat Bawaslu, tetap kritis, tetap cerdas, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu awasi pemilu. See you in the next video. Bye-bye.